Novel Dua Bunga Setangkai Karya Cawica, episode 111. Orang Tua Pras. Insa diberikan berbagai suguhan makanan di depannya. Meja makan itu tampak elegan, terbuat dari kaca dan kayu dengan banyak ukiran di bagian tepinya. Kursinya terdapat busa empuk berbalut kulit berwarna putih di tengahnya. Di bagian tepinya terbuat dari kayu dengan ukiran yang senada dengan meja di depannya. Kediaman itu tampak sepi, tak ada seorang pun berada di sana, kecuali Ibu Pras dan Insa. Memang, kediaman ini merupakan kediaman khusus untuk keluarga Pras, sehingga tak ada seorang pun yang berada di sana kecuali atas izin dari orang tua Pras, selaku pemilik pondok pesantren. Makanlah sayang, aku yang memasaknya sendiri. Ibu Pras mencoba menawarkan makanan di depan Insa. Terlihat banyak jenis masakan, dan kesemuanya masih mengepulkan asap. Makanan itu masih panas. Di sisi kiri, Insa juga ada berbagai macam kue dan juga buah segar yang sudah diiris tipis tentunya. Diiris rapi tentunya. Benarkah tante? Wah, dari aromanya sepertinya semua lezat. Hidung Insa mencoba menghirup dalam-dalam aroma banyak makanan di depannya. Ini, cobalah Insa, kau pasti suka. Ibu Pras menyodorkan sepiring ayam goreng kering, lengkap dengan saus buatannya sendiri pada Insa. Tentu tahu, makanan kesukaanku. Mata Insa berbinar ketika melihat ayam goreng yang terlihat lebih lezat dari makanan lainnya. Ya, Pras yang bercerita padaku. Tempo hari, ia bahkan memasaknya sendiri. Untukmu Insa, tangannya seperti tangan seorang perempuan ketika sudah berada di dapur. Hasil masakannya pasti sangat enak. Aku pun terkadang kagum dengan setiap hasil masakannya, jawab Ibu Pras dengan bangganya. Jadi benar, kalau Kak Pras bisa memasak, Tante. Ya, benar. Entah mulai kapan dia belajar memasak. Tangannya sudah seperti chef handal jika sudah memasuki dapur. Dia sering memasak untukku dan ayahnya, tapi baru pertama kali ia memasak makanan khusus untuk wanita, yaitu kamu, sayang. Ayam goreng kesukaanmu. Aku pikir Kak Pras berbohong. Habis rasanya lezat sekali, berbeda dari ayam goreng manapun. Pras memang keras kepala, susah diatur, tapi dia tak pernah berkata bohong, sayang. Ibu Pras memandang Insa sambil tersenyum. Jadi, kapan kalian akan menikah? Insa cukup tercengang dengan pertanyaan Ibu Pras, dan itu membuatnya terdiam dengan tatapan penuh tanya. Melihat tatapan itu pun, Ibu Pras kembali berkalimat. Apa dia belum mengatakan apapun padamu, sayang? Kau terlihat bingung. Insanya menggelengkan pelan, meminta penjelasan lagi. Dia sangat menyayangimu, Insa. Dia ingin menikahimu. Berulang kali, kata itu dia katakan padaku. Karena semua yang telah terjadi, dia tak mau kehilangan wanita untuk kedua kalinya. Dia sangat mencintaimu, Insa. Tante tahu semua. Dengan terbata, Insa berkata, Tante tahu semua yang telah terjadi, sayang, antara kau, Salma, dan suamimu. Karena kejadian itu yang membuat Pras sempat stres. Dia mengurung diri di kamar, tak mau makan ataupun minum. Tatapannya kosong. Aku sempat sangat khawatir dan mencoba bertanya pada siapapun, tapi tak ada satu orang pun yang tahu di mana Salma, apa yang terjadi dengannya. Sampai Pras menjadi sangat stres. Sampai akhirnya Pras mau bercerita tentang semuanya, tepat pada waktu kematian Salma. Aku juga sangat terpukul dengan semua kejadian itu. Itu juga membuatku sangat kecewa. Kami sudah menyiapkan semuanya setelah kepulangan Pras. Sesuai janji kami akan menikahkannya dengan Salma. Tapi apa yang terjadi? Semua di luar kendali. Ibu Pras menghela nafas panjang sebelum melanjutkan kalimatnya lagi. Sampai hari di mana kau bercerai dengan suamimu, sayang, dia terlihat kembali memiliki jiwa dalam dirinya. Senyum dan tawanya kembali seperti dulu. Bahkan dia lebih semangat menjalani harinya. Saat aku bertanya apa yang membuatnya bangkit kembali, dia hanya mengatakan satu nama, yaitu kau, sayang. Aku tahu dia sangat menyayangimu. Entah dari mana perasaan itu. Dia selalu berkata ingin selalu ada di dekatmu. Dia ingin melindungimu dan dia ingin membahagiakanmu.
Hatiku sangat hancur ketika melihat Pras yang sebelumnya, dengan semua yang telah dilakukan Salma padanya. Sekarang, aku tak mau lagi memaksakan segalanya pada Pras, karena kebahagiaannya adalah yang utama. Aku tak bisa melihat Pras hancur lagi, Insa. Apa kau mau menjadi istrinya? Pras sangat mencintaimu, Insa. Beri kesempatan anakku untuk menjadi suami yang baik untukmu. Insa tak dapat berkata apapun, apalagi setelah menerima pertanyaan terakhir dari Ibu Pras. Hatinya memang kini mulai terbuka untuk Pras, karena semua perhatiannya, kasih sayang yang ditunjukkan Pras untuknya, dan ia selalu bisa mengerti perasaan Insa. Tapi Insa juga tak tahu, bisakah dia berumah tangga lagi dengan trauma yang masih dia bawa sebelumnya, apalagi karena kekurangannya, membuatnya berpikir ulang, akankah Pras bisa menerima semua kekurangannya. Ia tak ingin tersakiti untuk kedua kali. Insa tampak ragu untuk menjawab. Hatinya ingin berkata iya, tapi jiwanya masih enggan untuk tersakiti lagi. Apalagi karena kekurangannya, semua lelaki pasti juga akan menginginkan seorang anak dalam sebuah rumah tangga, dan Insa tak bisa memberi itu. Di tengah kebingungannya, Pras tiba-tiba datang ke kediaman tersebut dan menyapa dengan senyum cerianya, membuat perhatian Ibu Pras yang dari tadi menunggu jawaban Insa teralihkan. Ibu dan Insa, apa kalian sudah makan? Aku lapar sekali. Hei, kenapa kau kesini? Bukankah acara belum dimulai, Pras? Lalu, bagaimana ayahmu? Hehe, acara baru akan dimulai 2 jam lagi, Bu. Ayah sebentar lagi juga kesini. Benarkah? Ayahmu tak bilang kalau acara diselenggarakan siang hari. Kau berbohong ya? Tanya Ibu Pras penuh menyelidik. Astaga, Bu, apa Ibu pernah lihat aku berbohong? Acara diundur 2 jam lagi, Bu, karena rombongan jamaah sholawat yang akan memimpin acara terjebak macet dan diperkirakan akan datang 2 jam lagi. Ayah juga pasti sebentar lagi kemari. Ayah ingin bertemu dan melihat wajah Insa. Ibu Pras tampak menaikkan alisnya. Ya, Ibu percaya padamu. Loh, bukankah ayah juga sudah pernah bertemu Insa? Iya kan, Insa? Hehe, iya Tante. Aku pernah sekali bertemu dulu. Mungkin Om lupa sama Insa. Saat itu, ayah Pras ternyata sudah memasuki kediaman dan langsung menyambung kata-kata Insa. Bukan lupa, Nak, tapi aku penasaran seperti apa wajahmu sekarang setelah beberapa tahun tak bertemu. Pras terus cerita pada ayah kalau kau sangat-sangat cantik sekarang. Jawab ayah Pras sambil berjalan dan duduk berhadapan dengan Insa. Ayahnya Pras datang dengan berjalan cepat. Wajahnya masih terlihat awet muda, meski umurnya jauh lebih tua dari istrinya. Dulu ia menikah dengan Ibu Pras ketika berumur 25 tahun, dan Ibu Pras masih berumur 18 tahun. Mereka tertaut umur cukup jauh. Tingginya sama dengan Pras, badannya juga masih terlihat tegap di umurnya yang sudah menginjak 52 tahun. Terlihat wajahnya juga masih menyisakan kata tampan di usianya yang sekarang. Dan sudah jelas bahwa Pras menurunkan wajah dan tubuh dari ayahnya. Berbeda dengan ibunya memiliki tinggi yang hampir sama dengan Insa. Wajahnya juga masih terbilang cantik dan berseri meski tak mengenakan make up. Tubuhnya juga masih ramping, bahkan masih seperti seorang wanita yang baru saja menikah. Pras yang mendengar perkataan ayahnya, pipinya seketika bersemu malu. Ia menunduk dan tak berani menatap Insa. Sementara Insa sedetik meliriknya, lalu segera memandang wajah ayah Pras dengan malu-malu. Tidak, Om, Kak Pras terlalu berlebihan. Saya masih tetap sama seperti dulu. Pras, benar Insa, kau terlihat sangat berbeda dari dulu. Sungguh. Ayah Pras menatap Insa, lalu beralih menatap Pras yang masih menunduk. Pantas saja, Pras sampai terpesona denganmu. Dia ingin segera menikahimu. Pras yang mendengar itu seketika menatap ayahnya dengan rasa malu yang teramat sangat. Ayah, Pras berkata sambil sedikit membulatkan mata pada ayahnya. Ayah, benar kan? Itu yang selalu kau katakan pada ayah akhir-akhir ini. Haha, dari situ ayah berpikir kau memang sudah benar-benar menjadi pria dewasa. Iya kan sayang? Pandangannya beralih pada istrinya yang hanya manggut-manggut sambil tertawa ringan karena melihat tingkah Pras yang terlihat menahan malu. Ayah, perlukah kita membahasnya sekarang? Tanya Pras dengan tatapan yang mulai jengah.
Tentu perlu, karena itu adalah masa depanmu, nak. Dan Insa, apakah kau mau menjadi istri anakku yang tampan ini? Dia memang sedikit keras kepala, tapi untuk perasaannya, ayah yakin dia benar-benar mencintaimu. Buktinya, dia selalu saja menyebut namamu setiap hari dan mengagumimu setiap ia bercerita tentangmu. Ayah Pras memandang Insa sambil mencicipi kue tradisional yang ada di depannya. Melihat wajah Insa yang bingung dan terdiam, juga Pras yang tampak salah tingkah di depan Insa, Ibu Pras pun segera mengalihkan pembicaraan. Sudah, ayo kita makan saja dulu. Insa kelihatan mulai lapar. Kita bisa membahasnya nanti setelah selesai makan. Baiklah, aku juga mulai lapar sayang, jawab ayah Pras dengan antusias. Ibu Pras terlihat mengambilkan nasi dan lauk untuk suaminya, sedangkan Pras dan Insa juga mengambil beberapa lauk dan nasi sambil menundukkan kepalanya. Sesekali mereka saling menatap dengan malu-malu. Benarkah semua yang dikatakan oleh orang tua Kak Pras? Gumam Insa dalam diam. Bersambung.